Penyidik KPK periksa Effendi Hatta dalam kasus suap RAPBD Jambi 2014-2019. MKD KI gelar sidang tertutup kasus dugaan malpraktik Rumah Sakit Royal Prima. Pastikan proses ibadah haji lancar, Polda Jambi siapkan 95 personil pengamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 4 Juni 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya, Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini dalam segmen info seputar Haji 2024, Saudara Wakil Gubernur Abdullah Sani melepas 449 jemaah calon haji Provinsi Jambi kloter pertama menuju Tanah Suci Mekah. JCH yang tergabung dalam kloter 22 merupakan JCH asal Kota Jambi, Kabupaten Tebo, dan Sarolangun. Wakil Gubernur Abdullah Sani Senin sore melepas 449 jemaah calon haji JCH Provinsi Jambi kloter pertama menuju Tanah Suci Mekah. Pelepasan JCH yang berlangsung di Asrama Haji Jambi itu ditandai dengan penyerahan bendera dari Abdullah Sani kepada ketua rombongan. Abdullah Sani mengatakan seluruh JCH merupakan orang-orang beruntung karena berkesempatan melaksanakan ibadah di Baitullah. 449 JCH yang tergabung dalam kloter 22 itu terdiri dari 205 JCH asal Kota Jambi, 3 JCH asal Kabupaten Tebo, dan 233 JCH asal Kabupaten Sarolangun, serta 8 orang petugas kloter atau pendamping JCH. Abdullah Sani mengimbau seluruh JCH untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, toleransi, dan kasih sayang dengan sesama, meningkatkan solidaritas, memperkuat persaudaraan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta menunjukkan perilaku sebagai jemaah haji Indonesia yang santun, bermartabat, dan berakhlakul karimah. Itu kita harapkan kita mudah-mudahan perangkatan jemaah yang pertama ini mudah-mudahan tidak ada halangan dan komentar seperti yang diharapkan, dan semuanya mudah-mudahan sehat walafiat dan melaksanakan ibadahnya sebaik-baiknya. Pelaksana Harian Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Zefni Ishak mengatakan, proses pemberangkatan JCH yang tergabung dalam kloter 22 seluruhnya berjalan dengan baik, mulai dari pelaksanaan pelayanan satu pintu hingga pemberangkatan ke bandara. Berdasarkan pemeriksaan kesehatan, seluruh JCH dinyatakan sehat dan siap diberangkatkan. Acara seremonial sudah selesai tadi dan sekarang masih proses pemberangkatan bis menuju ke Bandara Sultan Taha. Nanti setelah itu di-dropping ke Bandara Hanadim Batam, transit di sana kurang lebih 4 jam dan dilanjutkan untuk pindah pesawat Saudi Airlines, kemudian diberangkatkan ke Jeddah. Sebelum diterbangkan ke Bandara Hang Nadim Batam, seluruh JCH terlebih dahulu dimobilisasi menuju Bandara Sultan Taha menggunakan 11 bus yang telah disiapkan pemerintah Provinsi Jambi. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. PJ Bupati Raden Najmi resmi melepas 199 jemaah calon haji Muaro Jambi di rumah dinas. Pelepasan ditandai dengan pengalungan tanda jemaah kepada perwakilan jemaah calon haji. Penjabat Bupati Raden Najmi melepas keberangkatan 199 jemaah calon haji Muaro Jambi yang tergabung dalam kelompok penerbangan 25. Pelepasan jemaah ditandai dengan pengalungan tanda JCH oleh PJ Bupati kepada perwakilan jemaah. PJ Bupati Raden Najmi berpesan kepada jemaah untuk menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci Mekah, mengingat cuaca di Arab Saudi sangat jauh berbeda dengan Indonesia. Selain itu, PJ juga mengingatkan kepada jemaah untuk menjaga kekompakan dan beribadah secara baik. PJ Bupati juga mendoakan para JCH dapat menunaikan ibadah dengan lancar dan kembali ke Muaro Jambi dalam keadaan sehat. Semoga menjadi haji yang mabrur dan kembali dalam kondisi yang sehat dan selamat. Penjabat Bupati Muaro Jambi Raden Najmi juga menyempatkan diri untuk menyapa para jemaah calon haji lansia. PJ berpesan agar jemaah tidak sungkan untuk minta pertolongan dengan para petugas haji yang telah dipercaya pemerintah Indonesia. Azam Afdan, TVRI Jambi melaporkan.
Bupati Masyhuri melepas 165 jamaah calon haji Bungo Kloter 23 menuju Asrama Haji Jambi. Masyhuri mengingatkan agar seluruh JCH Bungo untuk menjaga kesehatan dan mengikuti instruksi petugas haji selama pelaksanaan ibadah haji. Bupati Masyhuri melepas 165 JCH Bungo kelompok terbang 23 menuju Asrama Haji Jambi. Pelepasan JCH berlangsung di Masjid Agung Al-Mubarok, Kecamatan Rimbo Tengah. Berdasarkan jadwal keberangkatan, setibanya di Asrama Haji Jambi, JCH kembali akan mengikuti manasik haji pada subuh hari sebelum keberangkatan. Masyhuri mengatakan seluruh JCH merupakan orang-orang beruntung karena berkesempatan melaksanakan ibadah ke Baitullah. Masyhuri mengingatkan agar seluruh JCH Bungo untuk menjaga kesehatan dan mengikuti instruksi petugas haji selama pelaksanaan ibadah haji berlangsung. Melepas kepergian jamaah haji Kabupaten Bungo menuju Jambi, insyaallah nanti ke embarkasi Batam dan lanjut ke Tanah Suci Mekah. Nah, tentu kita atas nama jajaran pemerintah Kabupaten Bungo menyampaikan selamat jalan kepada jamaah calon haji Kabupaten Bungo untuk melaksanakan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kemudian kita mendapat kloter 23 dan kloter 28. Insyaallah kloter 23 kita lepas hari ini. Selain pada 3 Juni, pelepasan JCH Bungo juga akan dilakukan pada 9 Juni mendatang. JCH Bungo Kloter 23 tergabung dengan JCH dari Batanghari dan Sungai Penuh. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 101 JCH Kota Sungai Penuh dilepas menuju Asrama Haji Jambi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung kontributor TVRI Jambi, Fahlan Diandra. Selamat sore, Fahlan. Ya, selamat sore, Septi. Ya, Fahlan, bagaimana proses pelepasan jemaah calon haji Kota Sungai Penuh di sana, Fahlan? Ya baik, terima kasih Septi, dapat saya laporkan langsung dari Kota Sungai Penuh. Sebanyak 101 JCH atau jemaah calon haji telah diberangkatkan kemarin dari lapangan Ex-Pemda Kota Sungai Penuh menuju ke Asrama Haji Provinsi Jambi, yaitu tepatnya pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada hari ini, tepatnya pada pukul 18.45 hingga pukul 19.00, jemaah calon haji atau JCH akan diberangkatkan menuju ke Asrama Haji di Batam, yaitu di Hang Nadim Batam. Dari kloter Kota Sungai Penuh, jemaah haji dari Kota Sungai Penuh tergabung dalam kloter 23. Kembali ke studio, Suti. Ya, dari jumlah 101 JCH tersebut, apakah ada jemaah calon haji yang menunda keberangkatan, Fahlan? Ya baik, terima kasih Septi. Dari 101 JCH tidak ada yang menunda keberangkatannya. Namun, dari pihak Kemenak ada yang melakukan prioritas lansia, yaitu dari Kecamatan Tanah Kampung atas nama Harun Ibrahim, yang mana usia beliau 84 tahun. Sekian, Septi. Ya, kemudian bagaimana pengamanan jemaah calon haji dari Kota Sungai Penuh menuju Asrama Haji Jambi, Fahlan? Ya, baik, dalam pemberangkatan 101 JCH atau jemaah calon haji dikawal oleh personel Satuan Lalu Lintas Polres Kerinci. Selain itu, pihak Polres Kerinci dan juga Kemenak Kota Sungai Penuh juga menghimbau kepada seluruh kerabat atau keluarga jemaah calon haji tidak berbondong-bondong mengantarkan jemaah calon haji ke Asrama Provinsi Jambi karena dapat mengakibatkan timbulnya terjadi kemacetan di jalan dan bisa berdampak terjadinya kecelakaan. Para calon jemaah haji telah diberikan ID card pada koper dan barang mereka masing-masing, sehingga barang dan koper mereka tidak tertukar dengan jemaah calon haji lainnya. Sekian, Septi. Ya, terima kasih Fahlan atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, 95 personel Polda Jambi disiagakan untuk mengamankan proses pemberangkatan haji. Pengamanan itu dilakukan untuk memastikan seluruh proses ibadah haji berjalan aman dan lancar. Untuk memastikan proses pemberangkatan jemaah calon haji JCH berjalan aman dan lancar, Polda Jambi menyiagakan 95 personil selama proses pelaksanaan pemberangkatan. PLH Penmas Bid Humas Polda Jambi, Kompol Amin Nasution mengatakan,
Nantinya 95 personil ini akan disiagakan di area asrama haji sejak hari pertama hingga hari terakhir pemberangkatan. Nantinya personil kepolisian ini akan melakukan penjagaan dan pengawalan secara berkala, mulai pengamanan area asrama haji hingga memastikan arus lalu lintas bus JCH berjalan dengan lancar. Pada penyelenggaraan haji tahun ini, 3.118 jemaah calon haji akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ribuan JCH mulai diberangkatkan sejak 3 hingga 9 Juni 2024. Asyhar Tefari Jambi melaporkan. Saudara, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menjamin kesiapan 11 unit bus yang disediakan Pemprov Jambi pada penyelenggaraan Haji 1445 Hijriah dalam kondisi layak. Pemeriksaan kelayakan seluruh unit bus yang digunakan untuk mengantarkan jemaah dari embarkasi Haji Antara menuju bandara telah dilakukan sebelum proses pemberangkatan. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menjamin kesiapan 11 unit bus yang disiapkan pemerintah Provinsi Jambi pada penyelenggaraan musim haji 1445 Hijriah dalam kondisi layak untuk mengantarkan JCH ke Bandara Sultan Taha. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John Eka Powa mengatakan, pemeriksaan kelayakan seluruh unit bus yang digunakan untuk mengantarkan JCH dari embarkasi Haji Antara menuju bandara telah dilakukan sebelum dimulainya proses pemberangkatan. Pemeriksaan tersebut terkait kelayakan unit bus dan pemeriksaan kesehatan bagi para sopir dan kernet bus. John Eka Powa memastikan seluruh pengemudi bus bebas dari narkoba dan memiliki kelengkapan surat izin mengemudi untuk menjamin keamanan dalam berkendara. Armada bus yang disiapkan pemerintah Provinsi Jambi ini akan beroperasi hingga selesainya masa pemberangkatan seluruh jemaah haji. Kita dapat menyiapkan 11 bus dan ini sudah kita rem cekkan semua, segala sesuatu sudah kita penuhi, termasuk juga untuk biaya masuk dan keluar bandara. Jadi kepulangan jemaah haji baik berangkat maupun kepulangan kita tanggung jawab sampai ke asrama haji. Pada penyelenggaraan haji tahun ini, jumlah JCH Provinsi Jambi mencapai 3.121 jemaah, termasuk petugas pendamping haji yang dibagi dalam 7 kelompok terbang. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi menyiapkan mobil golf untuk memaksimalkan program pelayanan ramah lansia pada penyelenggaraan musim haji. Setiap mobil golf dapat mengangkut 3 jemaah lansia beserta barang bawaannya. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada penyelenggaraan haji tahun ini, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi menyiapkan program pelayanan ramah lansia. Salah satunya dengan menyiapkan mobil golf di Asrama Haji Jambi. Pelaksana harian Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Zefni Ishak mengatakan, keberadaan 3 unit mobil golf yang berlalu lalang di asrama haji digunakan untuk mengantarkan para JCH lansia dari aula pelayanan 1 pintu menuju kamar-kamar pemondokan. Selain itu, mobil itu juga digunakan untuk mengantarkan JCH lansia dari kamar pemondokan menuju aula keberangkatan yang dilakukan secara bergantian. Setiap mobil golf dapat mengangkut 3 jemaah lansia beserta barang bawaannya. Karena kita temanya masih tema ramah lansia, jadi memang jemaah kita itu untuk menuju kamarnya masing-masing itu tidak boleh jalan kaki, khususnya lansia. Jadi lansia itu didorong dengan mobil, kendaraan. Dan kemarin sudah kita jalankan SOP-nya, semua jemaah lansia itu dari aula ini menuju kamarnya mereka pakai mobil. Kemudian dari kamar juga menuju sini pakai mobil golf. Iya, begitu juga kembali ke asrama juga pakai mobil. Pada penyelenggaraan haji tahun 1445 Hijriah, JCH Lansia Provinsi Jambi mencapai 818 jemaah atau 26,50% dari jumlah keseluruhan. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. 169 jemaah calon haji Kabupaten Merangin Kloter 24 telah dilepas menuju Asrama Haji Jambi. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses pelepasan para JCH ini, saat ini kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ramadan Cerbita Kasa. Halo, selamat sore Ramadan. Bagaimana proses pelepasan JCH di sana saat ini? Selamat sore, Tika. Baik, pemirsa, dapat kami laporkan bahwa pagi tadi memang calon jemaah haji Kabupaten Merangin berjumlah 168 orang telah dilepas di Masjid Baitul Makmur, Sungai Misang, Bangkok. PJ Bupati Merangin Mukti yang melepas langsung jemaah haji ini berpesan kepada
calon jemaah agar tetap menjaga kesehatan, mengingat pada saat ini puncak musim haji, suasana di Arab Saudi, Tanah Suci sangat panas. Dan PJ Bupati juga mengingatkan para jemaah agar senantiasa fokus dan khusyuk menjalankan ibadah dan melupakan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, dengan keseharian, sehingga diharapkan menjadi haji yang mabrur. Dan PJ Bupati juga berpisah apabila jemaah haji sudah berada di Tanah Suci untuk fokus dan selalu mengikuti instruksi dari pihak tenaga kesehatan agar keselamatan para jemaah pada saat pulang nanti tetap seperti sebelumnya. Kemudian dapat kami sampaikan mayoritas untuk jemaah haji pada tahun ini di kloter 24 ini adalah berasal dari Kecamatan Tabir Selatan. Kemudian berdasarkan dari keterangan pihak bus, untuk perjalanan ini memakan waktu sekitar 7 jam dan paling cepat 7 jam per kilometer. Dan dapat kami informasikan bahwa kloter 24 ini 100% telah lolos tes kesehatan. Dan dapat dipastikan untuk menuju asrama Haji Jambi, kesehatan para jemaah ini telah dilakukan oleh pihak kesehatan yang ada di Kabupaten Merangin. Sementara untuk kloter 28 untuk tahap 2 nanti akan dilepas pada tanggal 8 Juni 2024 nanti sebanyak 173 orang pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan masuk asrama Haji Jambi pada 9 Juni 2024 dan akan berangkat ke Arab Saudi pada 10 Juni 2024. Kembali ke studio. Ya, Ramadan, saat ini bagaimana pengamanan yang dilakukan oleh aparat terkait? Untuk keamanan, pihak Satuan Lalu Lintas Polres Merangin mengawal bus jamaah calon haji, dan untuk serangkaian dari belakang dikawal oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Merangin. Artinya dari perjalanan ini dikawal oleh pihak Polres, dan kemudian untuk tenaga kesehatan juga diikut sertakan untuk menjamin kesehatan jamaah. Adapun jumlah tenaga kesehatan yang diutus oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin berjumlah 5 orang yang akan bertugas menjamin kesehatan para jamaah. Kemudian 2 orang lagi bergabung dengan tim kesehatan Kementerian Agama Provinsi Jambi yang akan bertugas hingga di Tanah Suci nanti. Kembali ke studio. Ya, hingga saat ini pemirsa, para JCH dari Merangin diminta untuk tetap fokus dan tetap menjaga kesehatan selama proses ibadah haji. Terima kasih Ramadan atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Selamat sore. Hasil Fermin paslon independen belum penuhi syarat, KPU Sarawangun beri waktu perbaikan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam segmen menuju Pilkada tahun 2024. Hasil verifikasi administrasi pasangan Bacabub dan Bacawabub Sarawangun, jalur perseorangan Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus belum memenuhi syarat. Paslon diberikan waktu 5 hari kerja hingga 7 Juni mendatang untuk melakukan perbaikan syarat dukungan. Proses pendaftaran Bacabub dan Bacawabub Sarawangun jalur perseorangan Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus belum memenuhi syarat. KPU Sarawangun telah mengembalikan berkas dukungan ke paslon perseorangan melalui tim penghubung untuk dilakukan perbaikan. Komisioner KPU Sarawangun Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Ari Wibowo mengatakan,
Syarat yang belum terpenuhi dan butuh perbaikan terkait dengan formulir B1 KWK perseorangan atau bukti dukungan. KPU banyak menemukan bukti dukungan KTP ganda dan KTP yang tidak jelas salinan fotokopinya. Untuk menutup kekurangan syarat dukungan, pasangan jalur independen masih dapat menggunakan data yang dinyatakan BMS. Namun dengan catatan, kekurangan data tersebut segera dilengkapi selama masa perbaikan. Ada yang MS itu sekitar 16.000, bukan 16.577 itu yang memenuhi syarat. Terus yang belum memenuhi syarat itu 2.228 dan yang tidak memenuhi syarat itu 2.2797. Jika selama batas waktu perbaikan paslon independen dapat memenuhi syarat dukungan, maka akan dilanjutkan ke tahapan vermin kembali, kemudian masuk ke tahapan verifikasi faktual. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Provinsi Jambi gelar rakor strategi sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih Pilkada 2024. KPU menargetkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024 mencapai 85%. Di sesi yang pertama ini, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang menjadi tugas berat yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum. Tingkat partisipasi di atas 85% menjadi target penyelenggara dalam pesta demokrasi tersebut. Untuk mencapai target itu, KPU Provinsi Jambi gelar rapat koordinasi bersama KPU Kabupaten Kota terkait strategi sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat di salah satu hotel dalam Kota Jambi pada Selasa pagi. Komisioner KPU Provinsi Jambi, Edison, mengatakan, KPU Kabupaten Kota harus responsif dan gencar untuk sosialisasi, sehingga masyarakat antusias untuk datang ke tempat pemungutan suara. Agar masyarakat tercerahkan, menjadi masyarakat yang lebih cerdas dalam memberikan pilihannya nanti untuk mendapatkan pemimpin yang lebih berkualitas di masa mendatang. Edison menyebutkan tingkat partisipasi pemilih menjadi indikator suksesnya Pilkada serentak 2024, sehingga perlunya strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih di tengah masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, 2 pekan menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, ketersediaan dan harga bahan pokok di pasar tradisional Atas Sarolangun aman dan stabil. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung kontributor TVRI Jambi, Edi Kusnadi. Selamat sore, Edi. Bagaimana ketersediaan bahan pokok di pasar Atas Sarolangun, Edi? Baik, selamat sore Tika, pemirsa. 2 pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, maksud kami 2 pekan menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, pasokan dan kesediaan bahan pokok di Pasar Sarolangun ini aman dan mencukupi. Berdasarkan data dari bagian ekonomi Setda Sarolangun, bahwa untuk hari ini per hari ini harga-harga yang di pasar itu berfluktuatif, namun cenderung menurun. Untuk persediaan harga seperti harga-harga beras maupun harga cabai itu memang terjadi penurunan harga. Sementara itu harga yang paling tinggi itu terjadi harga cabai merah. Dalam 1 minggu terakhir ini memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk saat ini harga cabai merah itu dijual 52.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit dijual 35.000 per kilogram. Di sisi lain bawang merah itu dijual 50.000 per kilogram, harga normalnya itu berkisar 35.000 per kilogram. Sementara untuk bawang putih ini masih bertahan Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk telur ayam ini masih sama seperti lebaran kemarin, itu di harga 54.000 per karpet. Sedangkan untuk gula pasir untuk saat ini untuk per hari ini harga gula pasir cenderung menurun, yaitu Rp1.000 dari harga kemarin Rp18.000 per kilogram. Sementara untuk beras SPHP yang disediakan pemerintah itu dijual Rp65.000 per karung ukuran 5 kg. Sementara untuk minyak goreng curah itu dijual Rp17.000 per kilogram. Sementara untuk minyak goreng kemasan itu tergantung dari merek dan kualitas. Namun rata-rata dijual Rp16.000 per
per liternya. Demikian, Cika. Ya, ketersediaan bahan pokok di Pasar Atas Sarolangun masih berfluktuatif namun cenderung menurun. Edi Kusnadi melaporkan langsung dari Kabupaten Sarolangun. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, saudara, pasca vonis hakim, terdakwa Rahima dan Edmond belum diajukan banding. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, penyidik KPK kembali mengusut kasus suap RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. Kali ini penyidik memeriksa Effendi Hatta sebagai saksi tersangka baru Susi Yulianti. Penyidik KPK kembali memeriksa sejumlah saksi dalam kasus suap RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Saksi yang diperiksa diantaranya salah seorang ASN dan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 Effendi Hatta. Pemeriksaannya digelar di Aula Rupatama Gedung Lama Polda Jambi itu berlangsung tertutup. Dugaan sementara pemeriksaan ini untuk mendalami keterlibatan tersangka Susi Yulianti. Effendi Hatta diperiksa untuk menguatkan kesaksian yang pernah disampaikannya ke penyidik. Saksi kita untuk tersangka yang mana? Ibu Sulianti. Terkait kasus apa itu, Pak? Ya sama lah APBD yang berkaitan dengan Ketua Palu itu. Tadi berapa pertanyaan? Hah? Berapa pertanyaan, Pak? Nah, alasan kita pakai BAP yang lama saya. Oh, mengulang ya BAP? Ya, karena diperbarui lah. Itu aja. Ada berapa orang di dalam, Pak? Baru saya sendiri. Tadi yang PNS, Pak? Siapa? Hah? Baju PNS ya, baju PNS, Pak. Itu dari DPR tuh. Namun hingga kini juru bicara KPK Ali Fikri belum dapat dikonfirmasi. Diprediksi pemeriksaan sejumlah saksi berlangsung hingga esok hari. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Rahima dan Edmond divonis bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Hingga saat ini, Rahima dan Edmond belum mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jambi. Meski divonis bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, terdakwa Rahima dan Edmond hingga saat ini belum mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jambi. Hal itu dikarenakan kedua terdakwa memutuskan pikir-pikir selama 1 pekan setelah putusan hakim. Saat dikonfirmasi, Humas Pengadilan Negeri Jambi Suwarjo mengatakan, hingga saat ini belum ada pemberitahuan apakah kedua terdakwa mengajukan banding atau menerima putusan vonis. Namun apabila hingga batas waktu yang ditentukan belum mengajukan banding, maka vonis majelis hakim telah berkekuatan hukum tetap. Dari amar putusan, majelis hakim memutuskan terdakwa Rahima divonis hukuman 4 tahun 1 bulan penjara dan terdakwa Edmond 4 tahun 3 bulan penjara. Sementara terdakwa lainnya Meli Hairia, M. Khairil, Luhut Silaban, dan Mesran divonis hukuman 4 tahun kurungan penjara. Keenam terdakwa ini dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti senilai 200 juta rupiah subsidi 1 bulan penjara dan pencabutan hak politik setelah hukuman ini dijalani. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia menggelar sidang kasus dugaan malpraktik di Rumah Sakit Royal Prima Kota Jambi. Sidang tertutup itu menghadirkan masing-masing pihak, baik keluarga korban maupun perawat rumah sakit. Kasus dugaan malpraktik yang terjadi di Rumah Sakit Royal Prima Kota Jambi terus bergulir. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) akhirnya menggelar sidang pertama kasus malpraktik itu. Sidang digelar secara tertutup dan dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Dalam sidang itu, kedua belah pihak yakni korban dan pihak rumah sakit secara bergantian dimintai keterangan oleh tim MKDKI. Pihak keluarga diminta sejumlah kesaksian dan keterangan terkait insiden dugaan malpraktik yang menyebabkan Al-Fatih Rizky Ananda meninggal dunia. Sidang hari ini baru pemeriksaan daripada pengadu.
yang dilakukan yang diadukan oleh pelapor orang tua dari Al-Fatih. Apa aja poin penting dari pemeriksaan ini, Bang? Poin penting ini mengenai tindak disiplinnya dokter tersebut. Pihak keluarga mengaku kecewa karena pasca 3 bulan kejadian tersebut, manajemen rumah sakit tidak menunjukkan itikat baik. Dari hasil sidang itu, keluarga korban menerima dengan lapang dada. Itu maunya gini, memberikan santunan. Jadi saya tanya, santunan yang seperti apa? Ya kan, Bu, kami bela sungkawa santunan, tapi kami mohon kalau bisa ini damai, dia bilang. Jadi saya bertanya dengan kuasa hukum saya, apakah itu damai? Dalam istilah tutup kasus. Saya juga nggak tahu. Tapi mereka hanya berbicara kami memberikan santunan dan kami benar-benar minta untuk berdamai. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Royal Prima belum dapat dimintai keterangan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. 2 kali mangkir, penyidik Subdit 1 Kapnek Ditreskrimum Polda Jambi bakal menjemput paksa tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen di PT SBS Jambi. Menurut polisi, hingga saat ini tersangka belum ada iktikat baik untuk memenuhi panggilan penyidik. Kepala Cabang PT Sinar Bintang Samudra SBS Afandi Susilo alias KOAP telah ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam kasus penggelapan wewenang jabatan dan pemalsuan dokumen kapal di perusahaan tersebut. Namun setelah ditetapkan sebagai tersangka, Afandi Susilo yang awalnya kooperatif dalam pemeriksaan penyidik tiba-tiba menghilang. Afandi Susilo telah 2 kali mangkir dari jadwal pemeriksaan polisi sebagai tersangka. Menurut polisi, kekasih artis ibu kota Dinar Kendi ini berada di luar kota. Nantinya penyidik bakal menjemput paksa tersangka dan langsung ditahan. Namun, berdasarkan keterangan dari penyidik bahwa AS melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat pemberitahuan bahwa untuk AS masih belum bisa untuk diambil keterangan mengingat masih ada kegiatan di Jakarta. Sebelumnya, Afandi Susilo alias KOAP Kepala Cabang PT SBS dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Jambi. Pengusaha kapal dan tongkang ini dilaporkan ke polisi setelah menggelapkan 5 unit kapal dan tongkang milik perusahaan yang berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kapal dan tongkang senilai 35 miliar rupiah dialihkan kepemilikannya ke perusahaan pribadi terlapor bernama PT SBS. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Perluas akses informasi, Gubernur Al-Haris apresiasi program Merdeka Internet. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, Gubernur Al-Haris mengapresiasi program Merdeka Internet di Desa Moraimat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Adanya perluasan akses jaringan internet diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengakses informasi. Yang kami hormati, siang hari ini selama puluhan tahun, Desa Moraimat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci blind spot atau menjadi daerah yang tidak dapat diakses melalui internet. Menyikapi persoalan itu, pemerintah Provinsi Jambi bersama PT Telkom dan PT Kerinci Merangin Hidro memperluas akses jaringan internet di Desa Moraimat. Selain merupakan jalur penghubung, pemasangan jaringan internet juga disebabkan sering terjadinya bencana alam di kawasan Desa Moraimat. Gubernur Al-Haris mengatakan, perluasan akses jaringan internet diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengakses informasi. Selain itu, perluasan akses jaringan internet juga dapat memudahkan pihak terkait dalam memantau bencana alam. Daerah yang rawan bencana di sini, kadang-kadang longsor, kemudian juga hal-hal lain yang pernah sering terjadi di sini. Nah, ini sering mempersulit kita untuk mempercepat proses penanganannya, ya kan? Kadang longsor, kadang-kadang sulit komunikasi kita, dan juga ada korban helikopter dan sebagainya. Nah, kita berharap dengan adanya jaringan internet ini, kita berharap akses informasi ke desa ini dan mudah bisa diterima oleh masyarakat. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu sehingga kami warga Moraimat bisa menggunakan via internet. Ini pun suatu mimpi yang menjadi kenyataan bagi kami semua. Salah seorang warga, Darwin, mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemprov Jambi yang telah menginisiasi program Merdeka Internet.
Adanya perluasan akses jaringan internet dapat membantu masyarakat untuk mengakses informasi dan berkomunikasi dengan kerabat. Falan TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris meresmikan toko tim pengendalian inflasi daerah TPID Kerinci di Pasar Senen, Kecamatan Siula. Al-Haris berharap dengan adanya toko TPID, harga bahan pangan di Kabupaten Kerinci tetap stabil. Didampingi penjabat Bupati Kerinci Asraf Senin sore, Gubernur Al-Haris meresmikan toko TPID Kerinci di Pasar Senen, Kecamatan Sula, Kabupaten Kerinci. Toko TPID Kerinci merupakan kerjasama antara Bank BNI dan pihak Bulog yang menyediakan bahan pangan. Toko TPID bertujuan agar harga bahan pangan yang ada di Kabupaten Kerinci tetap stabil dan mencukupi. Al-Haris mengatakan toko TPID ini merupakan acuan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kenaikan harga dan ketersediaan bahan pangan. Agar nanti ketika petani ataupun masyarakat menemukan harga yang mahal, dia bisa ke toko ini, belanja di sini atau minta bertanya dengan yang di toko TPID ini. Kenapa? Apakah naik apa tidak gitu kan. Nah ini, jadi harapan kita adalah toko ini dijadikan sebagai masyarakat sebagai acuan belanja di pasaran. Nah ini kita harapkan. Yang kedua, agar masyarakat juga tidak terjebak dengan hal-hal yang tiba-tiba naik. Ada misalnya isu minyak langka misalnya, harganya naik, ternyata di tokonya kita ada, minyak kita ada di sini. Usai meresmikan toko TPID, Gubernur Jambi Al-Haris langsung meninjau pasar tradisional di Kecamatan Sula untuk mengecek harga dan ketersediaan bahan pangan di tingkat pedagang. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Bungo hadiri pembukaan MTQ ke-10 tingkat Kecamatan Limbur, Lubuk Mengkuang. Wabu berharap melalui MTQ tingkat kecamatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan minat baca Al-Quran. Wakil Bupati Bungo Safruddin Dwi Aprianto menghadiri acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-10 tingkat Kecamatan Limbur, Lubuk Mengkuang. Wakil Bupati mengapresiasi kegiatan MTQ yang merupakan agenda rutin pemerintah Kabupaten Bungo. Safruddin Dwi Aprianto mengatakan dengan kegiatan ini dapat meningkatkan kecintaan generasi muda terhadap Al-Quran serta mendapatkan qori dan qoria muda terbaik untuk Kabupaten Bungo. Tidak hanya kafilah, tapi juga masyarakat yang antusias. Dan nanti akan lahir qori-qori terbaik dan ke depan bisa kita wujudkan. Dan juga pesan pentingnya adalah mari kita bersama kembali kepada Al-Quran. Dan juga kepada pemerintah dusun, mari bersama-sama memberikan dukungan penuh pada seluruh kegiatan keagamaan di sekitar masing-masing. MTQ tingkat Kecamatan Limbur, Lubuk Mengkuang merupakan kegiatan MTQ yang ke-15 dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo. MTQ ke-10 ini diikuti 14 dusun dengan memperlombakan 6 cabang, yakni Tilawatil Quran, Sahil Quran, Fahmil Quran, Hafznin Quran, penyelenggaraan jenazah dan rebana. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.